Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 73. Cudongan mengertakkan gigi saat mendengar cemoohan di seluruh langit. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu tidak memberiku wajah Chu Tenggara di Jiangbei, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Benarkah? Kata Su Chen sambil setengah tersenyum. Itu benar. Chu Tenggara bersumpah, mengira Su Chen takut, jadi dia berkata dengan bangga. Jika kamu tahu cara menunjukkan penghargaan, ayo kita minum dan kita akan berteman. Jika tidak, kamu tahu apa konsekuensinya. Ku bilang, kamu tidak layak menjadi temanku, jadi kamu harus menepati janjimu. Begitu banyak orang yang menantikan penampilanmu. Anda, cepat, cium pantat kudanya. Ya, cium saja aku. Aku, Chu Dongnan, menepati janjiku dan bersedia menerima kekalahan. Bukankah itu hanya mencium pantat kudanya? Apa masalahnya? Setelah mengatakan itu, Chu Tenggara berjalan menuju tengah arena pacuan kuda di bawah tatapan semua orang, dan kemudian tiba di sebelah kuda nomor 8. Mencium bau saw yang kuat, Chu Tenggara hampir muntah, tetapi dia masih menahan rasa mualnya dan berkata, "Hari ini, saya ingin meminta semua orang untuk memberikan kesaksian. Saya, Chu Tenggara, adalah orang yang menepati janji saya, dan saya bersedia untuk melakukannya mengaku kalah." Saat ini, dia masih tidak lupa untuk pamer, dan Chu Tenggara dianggap sebagai kekasih. Suara, retak. Chu Soltis mencium pantat kudanya, tapi itu hanya pada saat ini. Kuda 08 tidak tahu apakah dia berlari terlalu cepat sekarang atau karena alasan lain. Dalam sekejap, genangan besar kotoran disemprotkan dari pantat kudanya, dan semuanya disemprotkan ke wajah Chu Tenggara. Pemandangannya seperti debit banjir dari bendungan Tiga Ngarai, belum lagi betapa spektakulernya. Diam. Seluruh dunia tampak sunyi saat ini. Namun keheningan ini hanya berlangsung beberapa detik, lalu meledak menjadi tawa tak terkendali. Kau, adegan ini seru sekali. Aku akan mempostingnya di Weibo agar bisa menjadi trending di pencarian besok pagi. Tidak, saya ingin merekam TikTok, dan setidaknya 1 juta penggemar akan mengikuti saya besok pagi. Haha, mengasyikkan. Perjalanan ke Jiangbei ini sangat berharga. Chu Soltis, yang wajahnya disemprot kotoran, merasa malu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam. Su Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari Jiangbei hidup-hidup hari ini. Setelah mengatakan itu, Chu Soltis melarikan diri ke belakang panggung karena malu. Sebagai putra orang terkaya di Jiangbei, Chu Soltis tidak mampu kehilangan orang ini. Setelah pertandingan berakhir, Su Chen juga kehilangan minat untuk bermain lagi dan berkata dengan tenang. Ayo pergi, sudah hampir waktunya bermain. Bagus. Setelah meninggalkan arena pacuan kuda, mereka berempat pergi ke tempat parkir bawah tanah bersama-sama. Meng Buohao ingin mengizinkan Su Chen dan Wei Changtian makan sebagai pesta perpisahan, tetapi Su Chen menolak dan hendak kembali tidur. Sialan, bajingan, berhenti di situ. Serangkaian teriakan dan kutukan yang tidak menyenangkan keluar. Su Chen menoleh dan melihat keluar, dan menemukan bahwa pemimpinnya tidak lain adalah Chu Tenggara. Di sebelahnya, ada seorang pria berjas dan sekitar 20 gangster memegang parang. Su Chen, kamu membuatku terlihat sangat jelek dan ingin pergi begitu saja. Kamu sangat naif. Puan Chu, ini pasti anak laki-laki yang membuatku kehilangan uang. Ya, Wang Chao, aku akan menyerahkannya padamu hari ini. Bagus. Setelah mengatakan itu, Wang Chao berdiri dengan pisau di tangannya. Wah, kamu luar biasa. Aku membuka kesepakatan besar dan bersiap mendapat untung besar, tapi pada akhirnya, kamu merusaknya. Aku akan melunasi hutang ini padamu. Tidak, jika kamu berani menyerang Tuan Su, kamu tidak perlu memikirkan berat badanmu sendiri. Wei Changtian adalah orang pertama yang berdiri dan merespons tanpa ada tanda-tanda kelemahan. Mundur. Su Chen berkata dengan tenang. Dengan tubuh fanamu, kamu jelas bukan tandingan mereka. Serahkan ini padaku. Melihat Su Chen hendak melawannya, Meng Jie meraih lengannya dan berkata dengan cemas. Tuan Muda Su, saya tahu kungfu Anda hebat, tetapi seekor harimau tidak dapat melawan sekawanan serigala. Saya sudah menelepon polisi. Ayo mundur dulu. Bar. Tidak perlu. Wang Chao memegang pisau di tangannya dan berkata sambil tersenyum aneh. Kamu sangat berbakat. Aku ingin melihat apakah tulangmu lebih kuat atau parangku lebih kuat. Wang Chao, jadilah cerdas. Aku tidak ingin dia melihat matahari besok pagi. Sekarang Anda sudah mengenal Tuan Chu, lihat saja. Setelah berbicara, Wang Chao melambaikan pisau panjang di tangannya dan menyapa. Saudaraku, ayolah, potong laki-laki ini sampai mati, dan tangkap wanita yang tersisa untuk bersenang-senang hari ini. Oke.
Setelah Wang Chao memberi perintah, lebih dari 20 gangster bergegas menuju Su Chen dengan mata tajam. Di mata mereka, Su Chen sudah menjadi mayat. Bang bang bang. Ah! Saya melihat sosok Su Chen seperti kilat, secepat angin, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Dia bolak-balik di antara kerumunan, menjatuhkan mereka semua dengan satu pukulan. Yang paling ringan hanya patah sedikit tulangnya, dan yang paling parah sudah cacat. Suara, dang. Parang di tangan Wang Chao jatuh ke tanah, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Apa yang terjadi dengannya? Bahkan Lian Jiazi tidak begitu hebat. Lebih dari 20 orang dipukuli hingga cacat dalam sekejap mata. Bukankah dia menertawakan hal ini? Suara, celepuk. Chu Tenggara juga terjatuh ke tanah, bahkan kencing karena ketakutan. Dari mana asal anak ini? Mustahil orang biasa memiliki kemampuan sehebat itu. Selangkah demi selangkah, Su Chen berjalan mendekat dan memandang Wang Chao dengan merendahkan. Orang-orang ini sangat tidak berguna, kamulah yang berikutnya. Tidak, jangan. Ah! Sebelum Wang Chao sempat memohon belas kasihan, Su Chen menginjaknya dan mematahkan salah satu kakinya hingga bersih. Suara, berderit. Saat Wang Chao terus berteriak, pintu tempat parkir bawah tanah dibuka, dan seorang lelaki tua berdiri di sana. Kakek, cepat selamatkan aku. Apa kamu tidak punya koneksi di bidang militer? Anak ini akan membunuh seseorang. Cepat panggil seseorang untuk menangkapnya. Su Chen juga mengenal lelaki tua yang tiba-tiba menerobos masuk. Liang Bolonglah yang berkompetisi dengannya siang hari. Melihat kedatangan Liang Bolong, mood Chu Dongnan meningkat pesat. Meski tidak sebaik keluarga Chu, Liang Bolong juga merupakan sosok nomor satu di Jiangbei, jadi tidak masalah berurusan dengan Su Chen. Saya harus mengatakan, dia datang pada waktu yang tepat. Ada suara, pop. Sebelum Wang Chao sempat berkata apa-apa, Liang Bolong menamparkan wajahnya dan mengumpat dengan marah. Dasar binatang jahat, beraninya kamu menyinggung Tuan Su, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Liang sekarang. Wang Chao menutupi wajahnya dan pikirannya menjadi kosong. Kakek, kenapa kamu memukulku? Kuharap aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Liang Bolong gemetar karena marah. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Su? Jika suasana hati Tuan Su sedang baik, dia dapat mengampuni nyawamu, jika tidak, kamu akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Bab 74. Baru saat itulah Wang Chao menyadari bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Kakek saya sangat ingin saya meminta maaf padanya. Tuan Su, saya tahu saya salah. Karena saya kehilangan uang di arena pacuan kuda, untuk sementara saya terpesona oleh hantu dan salah memahami kebohongan Chu Tenggara. Tolong selamatkan hidup saya. Putuskan anggota tubuhnya dan bawa dia pergi nanti. Su Chen berkata dengan tenang, matanya penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Ya, Tuan Su. Saya akan melakukannya sekarang juga. Meskipun Liang Bolong sudah tua, dia masih memiliki dasar dalam seni bela diri. Meskipun dia tidak dapat mencapai aula yang elegan, dia dapat melakukan hal semacam ini. Liang Bolong kemudian mematahkan anggota tubuh Wang Chao dan menyeretnya pergi. Tempat parkir menjadi sunyi. Wajah Chu Dongnan pucat dan dia mundur menggunakan tangan dan kakinya. Su Chen, bolehkah aku berlutut dan mengakui kesalahanku padamu? Aku juga bisa memberimu uang sebagai kompensasi. Tolong selamatkan hidupku. Baru saja, saat Liang Bolong memohon belas kasihan, anggota tubuh Wang Chao dipotong. Sekarang, jika tidak ada yang menjadi perantara bagi saya, bukankah itu jalan buntu? Karena kamu dengan tulus mengakui kesalahanmu, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Cara mati yang layak. Mendengar ini, Chu Tenggara langsung tercengang. Tidak bisakah aku mendapatkan hidupku kembali meskipun aku berlutut dan mengakui kesalahanku? Kamu tidak menghormatiku, Su Chen. Jika aku mengambil nyawamu, aku sudah memberimu keuntungan. Kamu sombong sekali, kamu benar-benar berani menyerang tuan mudaku, dan Zi yang hebat. Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba mendengar seseorang bergegas ke arahnya dari depan secara diagonal. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Chu Tenggara. Paman Duan. Melihat lelaki tua berambut putih itu, wajah Chu Dongnan berseri-seri, dan kesuraman di wajahnya menghilang. Paman Duan, kenapa kamu ada di sini? Seseorang meneleponku tentang apa yang terjadi di arena pacuan kuda tadi, dan mengirimku untuk menangani bocah buta ini. Chu Tenggara sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Paman Duan, kamu datang pada waktu yang tepat. Bunuh bajingan ini secepatnya, jika tidak, reputasi kita sebagai keluarga nomor satu di Jiangbei akan hilang. Tuan muda, jangan khawatir. Saya di sini hari ini hanya untuk membunuhnya. Jika Anda berani menyinggung keluarga Chu kami, Anda akan bersiap untuk mati. Setelah mengatakan itu, Duan Chunyang berdiri dan berkata dengan ekspresi sinis. Nak, jika kamu berani menjadi liar di Jiangbei dan memprovokasi keluarga Chu, hari ini adalah hari kematianmu.
Hanya kamu. Su Chen tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius Duan Chunyang. Sebaliknya, dia memandang mereka berdua seolah-olah sedang menonton pertunjukan monyet. Saya, Duan Chunyang, adalah tetua dari Sekte Tianji, dan saya juga bertanggung jawab atas ukiran besar keluarga Chu di Jiangbei. Kultivasi saya telah mencapai puncak kekuatan batin saya. Anda sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak mampu membunuhmu. Tidak. Duan Chunyang sangat marah. Dia telah mengumumkan status keluarganya, dan bahkan memberitahukan tingkat kultivasinya, tetapi anak ini tidak bereaksi sama sekali. Beranilah, menurutku kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu, jadi aku akan membantumu hari ini. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, ada banyak omong kosong, kamu bisa pergi dan mati. Begitu dia selesai berbicara, gas putih abu-abu keluar dari tangan Su Chen. Ini, gerakan macam apa ini? Melihat aliran udara itu, Duan Chunyang memiliki firasat akan aura berbahaya dan buru-buru menghindarinya, tetapi gerakan Su Chen tidak mudah untuk dihindari. Puff! Aliran udara abu-abu putih itu seperti anak panah, dan mengenai jantung Duan Chunyang, bahkan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Seteguk darah muncrat, dan Duan Chunyang jatuh ke tanah, menatap Su Chen seolah-olah dia melihat hantu. Kamu, siapa kamu sehingga bisa menggunakan jurus sekuat itu? Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku. Karena hati Duan Chunyang ada di sisi kanan, nyawanya terselamatkan untuk sementara. Su Chen, aku kalah di tanganmu karena kemampuan Duan Chunyangku lebih rendah dari yang lain, tapi ku beritahu padamu, kakak laki-lakiku ada di Jiangbei saat ini. Jika kamu tidak segera pergi, kamu akan mati ketika kakak laki-lakiku datang. Karena masih ada pembantu, ayo kita panggil mereka bersama-sama. Saatnya membasmi akarnya dan membunuh mereka bersama-sama. Yah, Su Chen, kamu sangat berani. Jika kamu punya nyali, jangan pergi. Aku akan menelepon kakak laki-lakiku sekarang. Setelah mengatakan itu, Duan Chunyang berteriak ke arah jalan bawah tanah. Murid, pergi dan beritahu pamanmu untuk datang dan menyelamatkanku. Bagus. Murid Duan Chunyang sedang menjaga pintu di sana. Setelah mendengar suara-suara itu, dia mengambil ponselnya dan bersiap untuk meminta bantuan. Namun, setelah melakukan lebih dari selusin panggilan berturut-turut, tidak ada yang tersambung, tetapi Huang Tian terbayar. Tepat ketika dia hampir putus asa, panggilan itu masuk. Namun, setelah panggilan dibuat, murid Duan Chunyang jatuh dalam keputusasaan dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Duan Chunyang mengutuk. Puan, ada apa? Saya mendengar dari kakak senior ke-9 bahwa paman senior Daoxuan dibunuh oleh pria bernama Su Chen pada siang hari. Terjadi, ledakan. Duan Chunyang dan Chu Tenggara merasakan guntur meledak di atas kepala mereka. Rasanya seperti membatu dan tidak bisa bergerak dalam waktu lama. Kakak senior Daoxuan sebenarnya dibunuh olehmu. Mendengar ini, Su Chen tersenyum. Aku tidak menyangka lelaki tua Daoxuan itu sebenarnya adalah kakak laki-lakimu, tapi kamu lebih beruntung darinya karena hatimu tumbuh di sisi kanan, jadi kamu hidup beberapa menit lebih lama darinya. Saat ini, Duan Chunyang dan Chu Tenggara tidak tahu harus berkata apa, dan tidak ada jalan keluar. Su Chen, jika kamu berani membunuhku, meskipun kamu adalah hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Su Chen tersenyum aneh, jika kamu berani datang kepadaku, maka aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Setelah mengatakan itu, dua aliran udara abu-abu putih muncul dari tangan Su Chen, langsung mengenai hati Chu Tenggara dan Duan Chunyang. Dibunuh di tempat. Seolah dia sudah terbiasa dengan metode pembunuhan Su Chen, Wei Changtian berkata dengan tenang. Meng Tua, aku serahkan kedua mayat ini padamu. Ya. Meng Buohao berkata dengan gemetar, sementara Meng Jie menjadi pucat dan hampir pingsan karena ketakutan. Sekarang, mereka akhirnya tahu kenapa orang seperti Wei Changtian menyerah kepada Su Chen. Metode kejam yang dia tunjukkan sungguh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Setelah menjelaskan masalah selanjutnya, Su Chen dan Wei Changtian kembali ke Linyang. Kami baru kembali ke Haitang Villa setelah pukul 8 malam. Seperti biasa, lampu di villa menyala. Lin Ruohan takut akan kegelapan sejak dia masih kecil, dan masalah ini tidak berubah sampai sekarang. Setelah sampai di rumah, Su Chen hendak mandi. Dia tidak bisa tidur dengan bau darah di sekujur tubuhnya. Tetapi ketika melewati ruang kerja Lin Ruohan, dia melihat melalui celah pintu bahwa dia sedang menelepon. Masih ada sisa 400 juta kan? Oke, aku akan mencari tahu. Bersambung.